saudara semakin bersukacita dan tetap semangat di dalam Tuhan. Ada amin? Yes. Malam hari ini mari kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Amin, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang cerah, untuk suasana yang begitu nyaman. Untuk malam ini kami mau belajar akan firman-Mu. Sebentar kami mau diisi akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa, biar anugerah-Mu di tengah-tengah kami, memberikan pengertian yang baru atas kami, dan membuka hati kami untuk kami tetap hidup dalam Engkau. Berkati malam ini Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Saudara, mari ambil posisi, ambil satu tempat di mana saudara boleh lebih nyaman untuk menikmati hadirat Tuhan malam hari ini, ya. Saya memberikan satu tajuk apa yang kita akan renungkan malam hari ini, yaitu kenikmatan hidup takut akan Tuhan. Ada amin. Kenikmatan hidup takut akan Tuhan. Katakan amin. Bagaimana kita bisa hidup takut akan Tuhan dan bagaimana kita bisa menikmatinya malam hari ini. Pastikan engkau mendapatkan sebuah pengertian, pewahyuan yang baru yang dari Tuhan, ya. Sekali lagi, sungguh sebuah kenikmatan. Saya mau berkata, jika kita bisa hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang banyak hal semakin banyak melakukan, mengekspos perkara-perkara duniawi. Kalau Anda berani hidup takut akan Tuhan, saya yakin saudara, engkau akan menikmati bagaimana Tuhan memberkati engkau. Jadi sebuah ada rahasia, kenikmatan di mana dunia tidak bisa berikan. Oleh sebab itu mari kita akan masuk dalam kehidupan kita lebih dalam lagi untuk memahami bagaimana kita bisa hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah unsur yang penting dalam kehidupan orang percaya. Takut yang bagaimana? Apakah takut seperti engkau melihat hantu? Oh, tidak. Tetapi takut yang Tuhan rindukan, ya, sebenarnya saya ambil dari bahasa Ibrani, memiliki sebuah makna yang cukup dalam, yaitu sebuah takut akan Tuhan yang dipahami dalam sebuah pengertian rasa hormat, rasa kagum yang muncul ketika Anda berjumpa dengan pribadi Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Rasa takut itu bukan karena pribadi Tuhan menakutkan, no. Tetapi Anda takut akan Tuhan sebab Anda tahu perbuatan-perbuatan Tuhan itu dahsyat dan ajaib, ya. Bahkan Tuhan sendiri bisa menunjukkan kebesarannya, menjadikan engkau begitu kagum atas otoritasnya. Dan perasaan inilah sebetulnya yang membawa dalam sebuah kebahagiaan dan kenikmatan bagi orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia harus punya sikap, yaitu menghormati, ya, memiliki sebuah kerendahan hati sesuai dengan penyataan dirinya, menghasilkan ekspresi keluar kerinduannya hanya apa? Semakin serupa seperti Kristus. Seperti definisi umumnya, ya, saya bagi dalam dua pemahaman. Yang pertama dalam aspek aspektif atau yang dikatakan afektif. Aspek ini berbicara bahwa ketika Anda takut akan Tuhan, Anda punya rasa hormat, Anda punya rasa kagum, bahkan Anda mengasihi Tuhan dengan kerendahan hati. Tapi aspek yang kedua yaitu aspek konatif. Dia berbicara bahwa Anda yang takut akan Tuhan memiliki kecenderungan besar bahwa Anda akan mengekspresikan perbuatanmu sesuai dengan teladan Kristus. Engkau akan mulai tunduk, engkau mulai taat atas kehendak Tuhan. Amin, saudara. Dan ketika kita semakin mengenal Allah, Anda akan semakin dibuat mengenal atribut, Anda semakin mengenal kuasanya. Dan di saat Anda semakin mengenal Dia lebih dekat, maka engkau begitu mengaguminya. Engkau bahkan mungkin saat berdoa engkau lupa. Biasanya engkau berdoa minta bla bla bla, mendaftarkan semua permohonanmu. Tapi ketika hubunganmu sudah mulai dekat dengan Dia, engkau akan sangat jarang meminta. Sebab apa? Engkau sudah kagum. Masuk hadiratnya, engkau sudah kagum. Haleluya, amin. Malam hari ini kita akan belajar apa ciri-ciri orang yang hidup takut akan Tuhan.
Ada beberapa ciri yang saya daftarkan malam hari ini, dan saya rindu biarlah ciri-ciri ini ditemukan dalam hidupmu. Orang yang takut akan Tuhan yang pertama, pasti dia hidup kudus. Amin, saudara. Ayat yang ke-9 dari Mazmur 19 berkata, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Contohnya kita boleh belajar dari kehidupan Yusuf, di mana Yusuf hari itu mengalami godaan dari istri Potifar. Hampir tiap hari Yusuf menghadapi godaan. Secara manusia Yusuf bisa sekali dia memutuskan untuk menjawab iya. Tetapi hari itu dalam anugerah Tuhan, Alkitab berkata apa? Yusuf lari. Ya, Yusuf lari. Yusuf lari dari godaan, Yusuf lari dari istri Potifar. Bagaimana dengan saudara? Anda masih mau hidup takut akan Tuhan? Dengan hidup kudus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah zaman yang bengkok ini? Haleluya. Yang kedua, kita juga belajar dari hidup Daniel. Saudara tahu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka orang buangan. Tetapi di saat mereka ada di satu tempat orang asing, mereka statusnya dibuang, tapi itu tidak menjadikan mereka hidupnya cincai. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya tetap menjaga prinsip. Bahkan mereka, Alkitab berkata, Daniel tidak mau mencemarkan hidupnya. Daniel tidak mau kompromi. Saudara, ciri orang yang hidup takut akan Tuhan, Anda harus berani hidup dalam kekudusan. Amin. Yang kedua, ciri orang yang hidup takut akan Tuhan, dia pasti punya kehidupan yang jujur. Amin, saudara. Anda mau takut akan Tuhan, hidupmu harus jujur. Orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya dalam kejujuran. Sebab orang yang tidak takut Tuhan itu sudah biasa. Ketidakjujuran itu biasa. Sehingga ketika mereka melakukannya lagi dan lagi dan lagi, menjadikan mereka tidak sadar ketidakjujuran, kebohongan itu menjadi darah daging. Dan saya mau berkata, ketika Anda mendengar firman ini, mungkin dalam hidupmu Anda terlalu biasa bohong. Anda terlalu biasa, itu tadi, biasa untuk tidak jujur. Malam hari ini kasih Kristus datang dalam hidupmu. Bertobatlah. Karena Alkitab berkata, barang siapa bertobat, kasih karunia Tuhan ada padamu. Tuhan sanggup untuk memberkatimu. Tuhan sanggup menguatkan engkau. Tuhan sanggup, bahkan Tuhan juga masih mau memberikan kesempatan kedua dalam hidupmu. Tapi sekali lagi saya mau mendorong, mari hargai. Ya saudara, hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Mari anak Tuhan dimanapun engkau berada, hiduplah takut akan Tuhan. Pasti kejujuran itu ada padamu. Jujur itu ada dua area, saudara. Yang pertama, Anda perlu belajar jujur kepada Tuhan dan jujur kepada diri sendiri. Karena ketika Anda bisa jujur kepada Tuhan, maka Anda akan dalam anugerahnya dimampukan jujur dengan diri kita sendiri. Dan ketika kita bisa jujur dengan diri kita sendiri, saya yakin saudara bisa jujur dengan orang lain. Amin. Anda bisa jujur dengan sesamamu. Sebab apa? Anda sudah beres dengan Tuhan. Anda sudah beres dengan dirimu sendiri. Anda tidak akan membuka celah terhadap iblis. Jadi Anda adalah orang yang sangat mudah juga untuk jujur dengan orang lain. Anda akan menjadi orang yang berjiwa besar. Anda akan menjadi orang yang mudah menerima orang lain apa adanya. Amin, saudara. Boleh? Ya, saya berdoa dalam kasih Kristus. Anda boleh melakukannya, ya. Yang ketiga, ketika kita hidup takut akan Tuhan, bukan hanya hidup kita harus kudus, bukan hanya hidup kita harus jujur, tapi Anda harus punya sikap, yaitu apa? Membenci kejahatan. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara bayangkan, dikatakan aku benci. Kalau Anda sadar
Anda takut akan Tuhan. Bahkan Anda mau hidup takut akan Tuhan, engkau harus benci kejahatan. 1 Petrus 2 ayat 16-17 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Anda yang Anda sadar hidupmu adalah hamba Allah dan bukan hamba dosa, maka apa yang Anda harus perbuat? Alkitab berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Amin, saudara. Ini harus keluar jadi ekspresi hidupmu. Anda tidak suka melihat kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, pasti dia berusaha hidupnya itu berhati-hati. Dia tidak cincai. Sebab apa? Dia sadar ada Tuhan dimanapun dia berada. Dia berusaha menjaga pikiran, dia berusaha menjaga mata, dan dia berusaha menjaga mulut agar tidak ada muslihat. Ya, saudara, saya berdoa biarlah hidup ini atau ekspresi kehidupan sikap ini ada dalam hidupmu. Yang keempat, orang yang takut akan Tuhan pasti dia suka mengenal dan mengalami Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan itu selalu rindu memiliki yang namanya hubungan dengan Tuhan. Kerinduannya mengenal dia lebih lagi. Kerinduannya mendekat dengan dia, membaca buku cintanya. Apa itu buku cinta Tuhan? Firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ya, coba tanya siapapun yang Anda ikut live malam hari ini, setakat ini atau sampai hari ini, sepanjang engkau ikut Tuhan, saya tidak tahu berapa umurmu, berapa lama perjalananmu ikut Tuhan. Sudahkah engkau membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Saudara, saya mau berkata, mari. Yang belum, saya katakan mari. Bahkan pakai masa lockdown ini, saudara. Amin, saudara. Kita punya banyak masa. Baca Alkitab, baca firman, makan rohani. Nah, saya mau menjamah setiap hati Anda. Jika malam ini yang belum pernah baca Alkitab, bahkan sudah lama Alkitabmu tertidur, mari dalam kasih Kristus, mari bangkitkan rohmu. Jangan malas. Sebab apa, saudara? Masih ingat? Salah satu ciri bagaimana 5 gadis yang bijak bisa masuk dalam kerajaan sorga ketika dia punya persediaan minyak. Ya, dia ada persediaan minyak. Dia ada persediaan yang namanya minyak dalam buli-buli, ya. Dan saya berdoa Anda harus punya hal itu. Orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya suka mempermuliakan Tuhan, ya. Dia hidupnya suka, kenapa? Karena dia sadar dari mana dia diambil, dan dia benar-benar tahu jika bukan Tuhan yang angkat kita, kita akan binasa. Kalau bukan Tuhan, maka kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu orang yang hidup akan Tuhan, dia suka mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Amin, saudara. Menjaga hidupnya supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Selepas kita melihat ada banyak ciri-ciri dari orang yang hidup akan Tuhan, saya mau share, ya. Kini sayapnya, yaitu apa? Kita akan melihat apa kenikmatan orang yang hidup akan Tuhan. Saya mau berkata nikmat, saudara. Ya, jika kau hari ini sedang dijabat, bahkan mungkin kau mendengar live ini, imanmu sedang digoncang, hatimu sedang digoncang. Apakah betul hidup akan Tuhan itu nikmat? Saya mau berkata sangat nikmat. Ada amin? Mari kita lihat. Saya mau tunjukkan kepada saudara, ada banyak kenikmatan demi kenikmatan orang yang hidupnya takut akan Tuhan, ya. Yang pertama, dalam Mazmur 25 ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow, saudara, dikatakan Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mungkin engkau ada dalam persimpangan, tetapi kata firman Tuhan, kalau kau hidup takut akan Tuhan, kepadanya jalan akan ditunjuk. Tuhan akan menunjukkan jalan dalam hidupmu. Engkau yang perlu petunjuk Tuhan. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, maka
Ada amin saudara? Iya, sungguh luar biasa. Yang kedua saya suka. Yang kedua yaitu ketika Anda hidup takut akan Tuhan, ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada amin saudara? Ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam rumah tanggamu dipenuhi dengan sebuah kebahagiaan yang ajaib, dipenuhi dengan anugerah dan berkat. Mazmur 25 ayat 13 berkata, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mazmur 128 ayat 1. Saya suka Mazmur ini. Saudara perlu tahu, ini Mazmur untuk rumah tangga ya, ajaib. Mazmur 128 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah, perhatikan, akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, mulai dari suami takut akan Tuhan, mulai dari istri takut akan Tuhan, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Alkitab berkata engkau mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Mazmur 128 ini, itu merupakan kebahagiaan tubuh, jiwa, dan roh. Anda bukan hanya bahagia dalam hal jasmani, tapi dalam rohmu, dalam jiwamu, engkau berbahagia. Amin. Di sini dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Wow. Mari saudaraku, sekali lagi saya mendorong, mari hidup takut akan Tuhan. Ya, Anda tidak akan pernah rugi untuk hidup takut akan Tuhan, tapi Anda akan mengalami kenikmatan yang luar biasa. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya, perhatikan, akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin, haleluya. Anda yang sudah berumah tangga, engkau mau punya anak dan cucu yang perkasa di bumi? Saya mendorong setiap saudara, mari hidup takut akan Tuhan. Mari kita buka Amsal 22 ayat 4 ya. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wah, luar biasa. Amsal berkata ini ganjaran. Kalau Anda orang yang rendah hati, ditambah takut Tuhan, wow, ini tidak lari kemana saudara. Dikatakan kekayaan mengikuti engkau, kehormatan mengikuti engkau, dan kehidupan mengikuti engkau. Bukan saya yang berbicara, tetapi Alkitab berbicara. Firman Tuhan yang hidup yang berkata. Apakah engkau masih ragu hidup takut akan Tuhan? Saya mau tunjukkan sekali lagi ya, beberapa perkara kenikmatan orang hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, orang hidup takut akan Tuhan, ada perlindungan Tuhan di saat dia hidup. Katakan amin. Engkau akan dijagai, dipagari oleh Tuhan. Amsal 14 ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan, perhatikan, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, Mazmur 34 ayat 7 saya suka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang
yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Haleluya. Anda mau malaikat Tuhan berkeliling dalam hidupmu? Saudara, sederhana. Kuncinya, mari hidup takut akan Tuhan. Karena Mazmur ini berkata, Tuhan menjamin bahwa ketika engkau hidup takut akan Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Wow, 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 wow. Haleluya. Nikmat sekali saudara. Waktu saya mempersiapkan ini, saya bahkan semakin menggali, saya semakin juga diberkati. Saya berdoa engkau juga diberkati ya. Kiranya rohmu semakin menyala-nyala dan engkau berani punya keputusan mulai malam ini hidup takut akan Tuhan. Yang keempat juga, kenikmatan orang hidup takut akan Tuhan. Kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Ada amin. Haleluya. Mazmur 31 ayat 20 yang bagian E. Dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Bahkan dalam Mazmur 34 ayat 7 ini ajaib saudara. Orang yang takut akan Tuhan, perhatikan. Mazmur 103 ya, maaf 103. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Engkau akan disayang oleh Bapa di sorga. Tuhan akan menyayangi engkau lebih lagi. Amin. Engkau dijadikan berbeza dari yang lain. Apalagi saudara, bahkan Tuhan, yaitu apa? Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27 ya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Wow, saudara, betapa Tuhan menjamin kita, betapa Tuhan menghargai engkau. Dikatakan umurmu diperpanjang, ya, ada amin, ada amin. Bahkan dikatakan doa kita akan didengar dan dijawab Tuhan. Mazmur 145 ayat 19 berkata, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, tunggu apa lagi? Mari hidup takut akan Tuhan, maka engkau akan menikmati yang ajaib yang dari Tuhan. Yang kelima, dari Mazmur 25 ayat 14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin saudara. Jadi ketika Anda takut akan Tuhan, Tuhan suka bergaul karib dengan engkau. Bahkan Tuhan akan suka memberitahukan perjanjiannya. Ketika saya melihat dan merenungkan kenikmatan ini, saya ingat seorang yang bernama Abraham. Saudara masih ingat bagaimana Allah mau menghabisi Sodom Gomora hari itu. Tapi sebelum Allah mau menghabisi Sodom dan Gomora, Allah datang kepada Abraham, ya. Untuk apa? Allah menyatakan semua rencananya dalam hidup Abraham, khususnya mengenai Sodom dan Gomora. Saudara boleh lihat dalam kitab Kejadian pasal 18, saya mau mengajak kita baca. Ini adalah sebuah interaksi antara manusia dengan Tuhan. Ajaib saudara, Abraham pribadi yang dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dia sahabat Allah. Wow saudara. Saya mau berkata, mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Ayat 26, Kejadian 18 ayat 26, Tuhan berfirman. Jadi ini interaksi Abraham dengan malaikatnya. Jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ayat 27, Abraham menyaruh, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang,
kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Saudara bayangkan ya, penduduk dan rakyat yang banyak, tapi kalau ada 45 orang benar, Tuhan tidak musnahkan. Tapi Abraham juga kembali berkata, lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian, karena yang ke-40 itu. 30, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Wow, saudara, amazing kan? Pelan-pelan, tapi Tuhan itulah panjang sabar. Dia adalah Tuhan. Dia itu pencipta. Dia maha tahu, tetapi dia memberikan yang namanya peluang, kesempatan Abraham berdiskusi dengan Tuhan. Wow, ini orang spesial ya. Ayat 32 berkata, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, oh, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ayat 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Wow, saudara, Anda mau hidup dekat dengan Tuhan? Hiduplah takut akan Tuhan. Abraham bisa share hatinya, sekalipun dia sadar, saudara, dalam hidup perjanjian lama sangatlah berbahaya ketika manusia bisa berhadapan langsung dengan Allah. Hanya orang khusus saja, dan hanya dalam anugerah kedaulatannya Tuhan saja, kalau manusia bisa hidup setelah berjumpa dengan Allah. Sebab dalam perjanjian lama sebuah konteks di mana kekudusan Tuhan, kekudusan Allah yang sangat kuat. Tetapi Abraham, seorang yang sangat takut akan Tuhan, di mata Tuhan, Tuhan sangat menghargainya. Amin, saudara. Saya berdoa engkau pun mari rindukan hidup takut akan Tuhan. Yang keenam, kenikmatan orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan menerima apa? Pengetahuan dan hikmat. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Berarti orang yang takut akan Allah, dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang dipenuhi dengan hikmat. Saudara, malam hari ini berbahagialah engkau yang sudah hidup takut akan Tuhan. Dan saya juga berdoa agar Anda yang belum takut akan Tuhan, pilihlah sebuah keputusan, komitkan dirimu dan berkata, mulai malam ini aku mau hidup takut akan Tuhan. Tentu saja mengenal Tuhan bukan sekedar hanya tahu, saudara. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengalami berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, engkau harus mengalami berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak seberapa banyak pengetahuanmu itu yang penting, tetapi yang penting adalah seberapa engkau dekat berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita punya hati yang takut akan Tuhan, saya yakin perlindungan, kasih-Nya, hati-Nya akan diberikan buat engkau. Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata,
Akhir kata dari segala yang didengar. Saudara ingat siapa pengkhotbah? Kebanyakan pengkhotbah ditulis oleh seorang Raja Salomo. Ya, seorang yang mengalami yang namanya berkat hikmat. Dia mengalami kekayaan. Hari itu dia menjadi raja yang memimpin sebuah bangsa yang sangat kaya raya. Israel mengalami kemakmuran yang belum pernah mereka rasakan. Tetapi Salomo pada akhir hidupnya juga sempat jatuh, sekalipun dia punya hikmat yang dari Tuhan. Oleh karena itu dia memberi pesan ini, tulis dalam hatimu. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perjanjiannya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, Anda kaya, Anda pandai, tidak menentukan seberapa Anda takut akan Tuhan. Tapi ketika engkau punya hati yang takut akan Tuhan, jangan engkau takut. Kekayaan akan mendekati engkau. Kehormatan, tadi dikatakan ayat firman Tuhan, ada banyak kenikmatan yang dari Tuhan. Kehormatan akan menjadi bagianmu. Hikmat menjadi bagianmu. Engkau mungkin dari golongan latar belakang keluarga yang tidak mampu. Tapi ketika engkau hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan bisa promosikan hidupmu. Ada amin saudara? Mungkin engkau punya banyak kelemahan, mungkin engkau kurang pengetahuan, tetapi ketika engkau hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan mulai bawa engkau naik. Haleluya. Kita baca ya, Wahyu 14 ayat 7. Dikatakan, dan ia berseru dengan nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Satu-satunya persiapan terbaik untuk hari esok adalah apa saudara? Menggunakan hari ini sebaik-baiknya dengan hidup takut akan Tuhan. Pesan saya yang terakhir adalah, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, saya mau berkata, pilihlah hidup takut akan Tuhan. Amin saudara. Dan mulai malam hari ini, mari letakkan semua bebanmu. Katakan ke Tuhan, ampuni aku Tuhan, jikalau selama ini hidupku jauh dari Engkau. Ampuni aku Tuhan, jikalau aku tidak hidup takut akan Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini menjadi malam di mana Engkau akan menikmati kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini yang menguatkan, mendidik, mengajari kami, bahkan membuka mata roh kami. Mulai malam hari ini hamba berdoa, dimanapun setiap jamaat-Mu berada, setiap mereka yang mendengar live streaming, letakkan roh takut akan Tuhan semakin kuat dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan di saat kami berjalan dalam hidup ini, situasi kondisi bisa berubah, tetapi kami percaya bahwa orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya akan berbeza. Engkau membuat perbezaan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau tidur dalam anugerah Tuhan. Kami terima berkat kemurahan, kebajikan yang dari Tuhan. Esok pagi kami sambut. Kami akan sambut dengan kemenangan yang besar. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati dan selamat menikmati kenikmatan hidup takut akan Tuhan. God bless you.